Perkebunan vanili. Ini adalah tanaman vanili, salah satu komoditas perkebunan yang memiliki harga fantastis dan paling diminati oleh masyarakat. Kabar baiknya, tanaman vanili ini dapat dibudidayakan di Indonesia dengan subur. Perlu kalian tahu, negara penghasil buah vanili terbesar di dunia adalah negara Madagaskar, dengan total produksi setiap tahunnya sekitar 2,5 ribu hingga 3.000 ton vanili. Sedangkan di posisi kedua ditempati oleh Indonesia dengan total produksi tahunan antara 2,3 ribu ton per tahun. Pada liputan kali ini, kita akan mengajak kalian untuk mengunjungi pertanian vanili di Madagaskar. Silahkan like, komen, dan subscribe. Tanaman vanili adalah tanaman merambat yang memiliki kelas keluarga yang sama dengan tanaman anggrek. Buah tanaman vanili adalah bahan baku untuk pupuk vanila yang biasa dijadikan pengharum dan penambah rasa makanan, khususnya pada makanan manis seperti susu dan kue. Tanaman vanili dikenal pertama kali oleh orang Indian di Meksiko, negara asal tanaman vanili. Pada abad ke-15, orang Meksiko menggunakan vanili sebagai pewangi di minuman coklat. Dan tanaman vanili pertama kali dibawa ke Indonesia baru pada tahun 1819 oleh ahli botani Belanda. Perlu kamu tahu, harga vanili di pasaran untuk vanili basah dibanderol mulai dari 400.000 hingga 600.000 per kilogram. Sedangkan untuk vanili kering yang sudah melalui banyak proses dibanderol mulai dari 5,8 juta hingga 8 juta per kilogram. Harga jual ini pasti sudah membuat kalian tertarik dan bersemangat. Mari kita kunjungi negara Madagaskar yang terletak di benua Afrika Timur. Salah satu yang membuat negara Madagaskar menjadi penghasil vanili terbesar di dunia adalah pertanian vanili yang ditekuni oleh banyak orang dan sangat meluas di banyak penjuru di negara ini. Metode pertaniannya pun beragam, mulai dari tradisional hingga pertanian yang lebih modern. Langkah pertama dalam budidaya vanili adalah penyiapan lahan untuk tanaman vanili. Di beberapa pertanian di kota, budidaya vanili dapat dilakukan di dalam polybag seperti ini. Namun di sini masyarakat secara berkelompok membuka hutan untuk membuat ladang vanili. Petani mencabut akar dan menghaluskan potongan kayu yang akan digunakan sebagai bahan baku pupuk kompos untuk media tanam vanili. Vanili tumbuh baik pada pH tanah berkisar 6 hingga 7 untuk menghindari tanaman vanili dari penyakit busuk batang. Tanaman vanili termasuk cukup sensitif dengan pupuk kimia, sehingga sentuhan pupuk kompos adalah pilihan terbaik. Tanaman vanili memiliki akar yang dangkal, sehingga perlu diperhatikan ketersediaan bahan organik dan kegemburan tanah pada permukaan. Petani biasanya membuat pupuk kompos dari arang, potongan kayu, kotoran ayam, dan juga sekam padi. Setelah pupuk disebarkan di seluruh lahan vanili, selanjutnya petani akan membuat rumah tanam atau juga greenhouse untuk melindungi tanaman vanili dari paparan matahari langsung
dan sinar matahari yang terlalu banyak. Intensitas cahaya matahari idealnya adalah 35 hingga 55% untuk hasil terbaik. Selain itu, rumah tanam ini juga berguna untuk memberikan tanaman vanili media merambat pada masa perkembangannya. Di tempat ini, petani menggunakan bambu sebagai media tiang pancang. Di pertanian yang lebih modern biasanya menggunakan kokopit atau sabut kelapa untuk yang panjat yang dikaitkan pada struktur yang lebih kuat. Untuk mengatur intensitas cahaya pada tanaman vanili, petani dapat menggunakan paranet atau juga ranting-ranting pohon seperti yang dilakukan oleh para petani di Madagaskar. Selanjutnya adalah proses penanaman vanili. Dapat diberdayakan melalui bijinya, namun umumnya petani akan menggunakan cara stek. Petani akan memotong batang tanaman vanili induk sekitar 1 hingga 2 meter dari pucuk. Kemudian, para pekerja akan mengubur ruas pertama atau kedua di dalam tanah dan membiarkan ujung potongan berada di atas. Setelah itu, mengikat sisa batang vanili ke tiang panjat. Bibit tanaman vanili ini akan mulai tumbuh tunas baru sekitar 1 hingga 2 bulan setelah penanaman. Selama masa perkembangannya, petani akan menjaga tanah pada kondisi ideal sehingga tidak terlalu kering maupun terlalu basah. Pemupukan tanaman vanili dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali. Perawatan penting lainnya yang perlu dilakukan oleh petani adalah proses pemangkasan. Pemangkasan dalam budidaya vanili terdapat 2 tahap, yaitu pemangkasan produksi dan pemangkasan peremajaan. Setelah berumur antara 1,5 hingga 2 tahun, tanaman vanili akan mulai berbunga. Sebelum musim berbunga, pucuk tanaman harus dipotong untuk menyempurnakan pembuahan. Selanjutnya, tanaman vanili dapat dipanen 1 tahun sekali dengan masa panen sampai 3 bulan. Tanaman vanili adalah salah satu tanaman yang memerlukan bantuan manusia untuk penyerbukannya. Sehingga keberhasilan memperoleh hasil panen sangat tergantung ketelatenan para petani. Sebenarnya, tanaman vanili memiliki putik dan serbuk sari yang berada dalam satu bunga. Namun, labelium atau lidah bunga menutupi putik sehingga menghalangi terjadinya penyerbukan secara alami. Oleh karena itu, penyerbukan pada bunga vanili perlu dibantu oleh serangga penyerbuk atau manusia. Setelah penyerbukan berhasil, buah vanili akan mulai berbuah pada 2 hingga 3 bulan kemudian. Buah vanili yang siap dipanen berwarna hijau dengan pucuk berwarna kuning. Untuk petani yang akan menjualnya dalam kondisi basah, vanili ini akan dapat langsung dipanen semuanya. Namun kebanyakan petani di Madagaskar akan menjualnya dalam kondisi kering. Setelah semua hasil panen vanili dikumpulkan, kemudian petani akan memulai proses pengolahan. Petani akan memanaskan air hingga air memiliki panas sekitar 70 derajat Celcius.